kewajiban setelah murtad begitu. Pada waktu itu kami yang ingin bertanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mungkin saya ingin bertanya mengenai perkataan bagaimana mencirikan atau mensimbolkan orang itu adalah orang yang murtad. Padahal misal beliau adalah orang Islam. Nah, bagaimana kita tahu ketika misalnya beliau meninggal beliau itu adalah orang murtad atau yang bagaimana? Seharusnya dimakamkan secara apa? Terima kasih. Berarti kembali kepada yang kemarin-kemarin itu deh. Jadi adalah penyebab orang itu dihukum murtad itu ada 3 masalah. Yang pertama adalah akidah, keyakinan. Yang kedua adalah perbuatan. Kemudian ketiga adalah ucapan-ucapan. Semuanya itu adalah ini secara garis besar yang kemarin kami ulangi lagi. Wa hasilu asarul dzalika ibarat adalah yurja'u ila anna kulli aqdin au fi'lin au qaulin yadullu ala istihanati au istighfafi billahi au kutubihi au rusulihi au malaikatihi au sya'airihi au ma'alimi dinihi au ahkamihi au wa'dihi au wa'idihi kufrun au maksiatun falyakhdar insan min dzalika judahu. Adalah setiap akidah, setiap perbuatan, setiap ucapan yang menunjukkan menghina ataupun meremehkan Allah ataupun kitab-kitab Allah ataupun utusan-utusan Allah ataupun malaikat Allah ataupun syiar-syiar agama Allah ataupun tanda-tanda agama, hukum-hukum agama ataupun hukum-hukum agama ataupun janji Allah ataupun ancaman Allah, semuanya itu adalah menjadi penyebab orang itu dihukumi kufur ataupun murtad. Itu secara garis besarnya demikian. Misalnya Pak Kiai, ketika biasanya maksiat itu atau dosa-dosa itu biasa dilakukan ketika kita sendiri, misal di dalam kamar, misal ketika orang itu misal sudah sholat, sudah pulang sholat, ketika dia udah pulang, dia berkata yang seperti kata Pak Kiai tadi, perbuatannya meremehkan Allah. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh bagaimana, padahal dia sendiri kita nggak tahu bahwasanya beliau itu telah meremehkan Allah. Gitu. Nah, itu bagaimana cara menghukuminya? Kalau tidak ada tanda-tanda secara jelas, ya kita kembalikan kepada hukum aslinya. Jadi ketika dia orang itu Islam, kemudian kita tidak menyaksikan secara lahiriah, secara jelas bahwa orang itu mengucapkan ataupun melakukan perbuatan sesuatu yang menyebabkan orang itu dihukumi murtad, ya kita hukumi kepada hukum aslinya, yaitu adalah Islam. Jadi ketika misalkan terpegok orang itu melakukan sesuatu yang menyebabkan murtad, kemudian kok mati, tidak sempat syahadat kok mati, itu dihukumi murtad secara lahiriahnya. Satu contoh, misalkan ada orang menyembah berhala, setelah itu kok langsung mati. Orang Islam pergi misalkan menyembah berhala, setelah itu langsung mati, nampak oleh orang banyak. Orang Islam yang lain haram untuk mensolati dan hukum-hukum selanjutnya tadi seperti tadi gitu ya. Misalnya dia lagi ketika emang dia udah jatuhkan murtad atas bukti yang ada, setelah itu kan tentunya misalnya punya keluarga. Nah, terus bagaimana cara supaya meyakinkan keluarga bahwasanya yang dia lakukan itu adalah murtad dan belum sempat untuk bersyahadat. Nah, itu bagaimana cara pengertiannya? Kan tidak dihukumi secara Islam. Nah, hukumnya secara murtad itu kan pakai. Di dalam agama itu istilahnya ada nih, setiap penetapan sesuatu itu harus ada bayinah. Biasanya adalah setiap hukum itu ada yang lapor, kemudian ada bukti. Ya, kemudian nanti hukum itu kemudian jadi ditetapkan oleh imam.
Jadi istilah ada yang lapor, kemudian ada bukti. Seandainya memang terbukti ya nanti penentuan hukum akhirnya itu kepada sang imam. Oke, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanya, jadi jika seorang sholatnya bolong-bolong kanan sholat kanan tidak pakai itu apa masih apa yang dikategorikan bukan pakai itu? Jadi masuk dalam rangkaian hilaf ya, hilafiyah. Karena sebagian ulama itu ada yang mempunyai pendapat setiap orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib itu langsung hukumnya kafir. Kalau mengikuti pendapat demikian ya bagian dari murtad. Ya, orang yang sholatnya bolong-bolong menurut pendapat yang demikian ini orang itu ya gambaran bagian dari murtad. Tetapi kita umumnya mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, orang itu sengaja meninggalkan sholat belum dihukumi kafir terkecuali dia meremehkan ataupun menghalalkan ataupun tidak meyakini akan wajibnya sholat. Kalau dia masih meyakini bahwa sholat 5 waktu itu wajib, meskipun dia tidak melakukannya, masih dihukumi Islam. Pendapatnya Imam Syafi'i itu. Satu lagi Pak Kiai, kan ada seseorang itu tobat Pak Kiai, dari muda sampai umur 30 tobat. Itu cara mengkodok sholatnya gimana Pak Kiai? Ya, qadha itu ya seperti kemarin itu gambarannya adalah qadha itu hutang. Ya seberapa hutang yang dihutang ya itulah yang harus dibayar. Jadi qadha itu istilahnya membayar hutang. Setiap kewajiban yang belum terpenuhi itu yang menjadi hutang. Cara mengkodok itu gimana Pak Kiai? Ya harus dilakukan. Sholat duhur harus dilakukan sholat duhur, sholat asar harus dilakukan sholat asar. Berarti kali kita melakukan sholat Muhammad pas waktu zuhur kita melakukan zuhur itu sholat zuhur lagi Pak Kiai. Kalau itu mungkin hanya sebagian sebagian teori untuk memudahkan hitungan. Tetapi istilahnya tidak harus demikian. Karena kaidah qadha itu adalah setiap sholat yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan itu adalah qadha. Jadi misalkan sholat duhur tidak harus qadhanya itu pada waktu duhur, ya boleh dilakukan pada selain waktu duhur. Karena qadha itu kaidahnya adalah melakukan sholat wajib di luar waktu yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Salam. Di zaman yang pandemi dan corona, gambaran kita untuk seluruh Indonesia, khususnya untuk di Jambi, apakah kategori murtad orang-orang yang melarang kumpul otomatis kan melarang kita sholat? Itu ada bagian. Terima kasih. Jadi istilahnya gambaran seperti itu kita tidak bisa tidak menghakimi secara pasti, tidak bisa Pak ya. Karena unsurnya kalau hanya sebatas adalah lidaf idzorar berarti tidak sampai mengarah ke arah murtad. Tapi kalau memang seandainya ada unsur misalkan ini kami bukan hanya menggambarkan suatu seandainya, tapi seandainya itu ada unsur untuk penghalangan, bukan masalah menghindari fitnah, tapi menghalangi orang itu melakukan suatu amal ibadah ya bisa jadi menjadi kemurtatan. Tetapi kalau tujuannya adalah untuk menghindari fitnah ataupun bahaya yang akan datang, ya berarti tidak sampai dalam kategori murtad. Seandainya ada unsur kita tahu. Ayo, kayaknya kami tidak bisa menggambarkan tadi. Jadi seandainya ada unsur-unsur yang kaitannya untuk meremehkan agama ataupun merobohkan agama, berarti bisa jadi suatu
Tetapi kalau memang tadi alasannya karena corona itu begitu sangat bahaya, ketika terjadi suatu kerumunan itu, untuk menghindari itu berarti tidak sampai ke arah murtad. Terima kasih. Oke, baik. Yang lain? Ada Pak? Oke, dari Ibu ada Bu? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, afwan, hal-hal apa saja yang menyebabkan pemurtadan dalam pernikahan? Kemudian yang kedua, apa hukumnya seorang muslim menerima bingkisan dari non-muslim? Terima kasih. Jadi kaitannya kemurtadan bukan masalah pernikahan, Bu ya. Cuma ketika orang itu terjadi kemurtadan berpengaruh dalam akad pernikahannya gitu. Jadi bukan kayaknya pernikahan kemudian ada unsur-unsur kemusyrikan, bukan. Ketika terjadi suatu kemusyrikan atau kemurtadan, maka berpengaruh dengan akad nikah yang terjadi itu sendiri itu. Jadi suatu contoh misalkan ada orang akad nikah kemudian kok salah satu dari pasangan itu ada yang murtad, maka otomatis akad nikahnya ini menjadi batal. Gitu. Jadi pengertiannya demikian, bukannya kemurtadan kemudian istilahnya ada berkaitan dengan masalah pernikahan, bukan. Ketika ada orang murtad maka berpengaruh dengan hukum pernikahannya. Jadi pengertiannya demikian. Menjadi batal akad nikahnya apabila orang itu belum berhubungan suami istri, langsung batal, tidak bisa kembali lagi. Tetapi kalau sudah melakukan hubungan suami istri, apabila yang murtad tadi masuk Islam lagi, bisa kembali menjadi suami istri lagi gitu. Itu baik kalau akad nikah lagi boleh tidak kalian yang belum berhubungan? Nikah ulang gitu. Ya harus Islam dulu lagi. Islam lagi ya. Ketika masuk Islam tidak serta-merta menjadi suami istri, tapi harus akad lagi. Tetapi kalau yang sudah dukhul tadi adalah tidak perlu akad nikah, cuma cukup masuk Islam langsung sekaligus menjadi istri. Kemudian kedua Pak, apa hukumnya seorang muslim menerima bingkisan dari terima kasih. Jadi kaitannya dengan keharaman itu ada dua unsur. Satu cara mendapatkan, yang kedua adalah dzatiyahnya. Kalau kita menerima bingkisan ya sah-sah saja. Tapi seandainya nanti dikonsumsi gitu Bu ya. Kalau dikonsumsi nanti harus diperhatikan tadi haram itu ada dua, yaitu dzatiyahnya haram ataupun dzatiyahnya halal tetapi cara mendapatkannya yang haram. Asalkan terhindar dari itu ya tidak ada masalah. Kita menerima bingkisan dari orang non muslim, misalkan makanan, asalkan secara Islam makanan itu adalah halal, ya boleh kita makan, ya boleh kita diberikan, sah-sah saja dalam agama Islam. Boleh orang itu menerima pemberian dari siapapun, meskipun bukan seagama, itu boleh-boleh saja. Jadi tinggal memperhatikan tadi yang diberikan kepada kita secara hukum syariat itu boleh dimakan atau tidak. Seseorang melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahan, apakah itu termasuk orang murtad? Terima kasih. Jadi zina itu hukumnya haram. Orang yang melakukan zina adalah dosa besar, tapi belum sampai dikatakan murtad kalau dia tidak menghalalkan zina. Tapi kalau sampai menghalalkan zinanya menjadi murtad. Zina udah apa-apa misalkan, ya menjadi murtad. Tetapi kalau dia berzina kemudian dia masih merasa bahwa zina itu hukumnya haram, masih hukumnya Islam, tetapi ya dosa besar, fasik. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai,
mungkin ada hal-hal sepele tapi kadang-kadang dibawa ke agama dan menjadi berat, bahkan haram kepada murtad. Ini bentar lagi bulan Desember, ucapan selamat Natal. Nah, apakah itu nanti bisa dikatakan murtad atau mendekati seperti itu? Kadang-kadang lazim orang Islam mengucap selamat Natal. Bahkan lebih apanya lagi sebagai penghormatan dalam bentuk toleransi beragama. Ada orang Islam yang sampai masuk gereja tetapi tidak mengikuti peribadatan, menghormati dalam bentuk sebuah kegiatan keagamaan dalam kata petik tadi toleransi. Nah, mungkin dua hal ini yang ingin saya tanyakan supaya Islam itu agak hati-hati ya, yang sampai terjadi seperti itu kalau memang nanti kenyataan itu menjadi murtad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi kaitannya ucapan selamat Natal, kami tidak bisa menjawabnya, tapi kami hanya memberikan suatu gambaran kaidahnya, Pak ya. Kami sendiri belum paham sepenuhnya tentang kalimat selamat Natal. Yang dimaksudkan dengan selamat Natal itu sendiri apa? Ya. Jadi karena orang yang ulama-ulama lah, ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang mengucapkan selamat Natal itu boleh, karena beliau mempunyai persepsi selamat Natal itu adalah selamat atas kelahiran Nabi Isa. Gitu. Kalau kita mengucapkan kalimat selamat Natal itu pengertiannya selamat atas kelahiran Nabi Isa Ibnu Maryam, maka ya sah-sah saja. Karena Nabi Isa bagian dari Nabi, bagian Rasul Allah yang wajib kita imani itu ya. Tetapi kalau kalimat selamat Natal itu nanti persepsinya lain, misalkan Yesus, ya itu sudah lain lagi. Nanti hukumnya kan itu ya. Makanya kami tidak tahu jawaban secara pasti kaitannya dengan selamat Natal itu sendiri. Gitu ya. Terus kaitannya dengan kita mengikuti perayaannya. Perayaannya adalah dulu waktu kami di pesantren itu ada suatu bahasan. Pertanyaan dari salah satu musawirin itu adalah bagaimana hukumnya orang Islam mengikuti ataupun menjadi anggota barongsai. Ini mungkin bisa menjadi kiasan ya, bisa menjadi persamaan. Waktu itu disepakati oleh para santri-santri yang musyawarah itu hukumnya haram. Alasannya adalah at-tasabbuh biqaumin. Karena ada suatu ada suatu hadis Nabi yang man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa orang itu menyerupai sekelompok kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Itu adalah dasar yang pertama di antaranya seperti itu. Kita tidak boleh menyerupai simbol pokok dari agama orang lain. Yang menjadi simbol agama, Pak ya. Kalau kita hubungan ta'arufnya boleh loh, Pak. Jadi jangan salah paham. Jadi kita sebagai umat Islam itu ada kewajiban untuk saling menghormati, saling mengenal, saling toleransi, itu ada kewajiban. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Harus saling mengenal, saling menghormati dan sebagainya. Tetapi kaitannya dengan tasabbuh, dengan simbol-simbol agama, identitas agama, itu tidak boleh karena masuk tasabbuh bilqaum gitu ya. Itu yang digambarkan dalam musyawarah waktu itu, demikian itu. Tapi mungkin istilahnya ketika kita merayakan Natal ya bagian dari contoh seperti itu gitu Pak ya. Jadi adalah kita merayakan simbol-simbol dari agama orang lain. Tapi kalau di luar itu ya sah-sah saja. Kaitannya kaitannya kita bukan tasabbuh, tapi kita hanya menghormati. Tapi kalau kita sampai masuk ke tasabbuh ya berarti hukumnya haram. Oke, kalau kita sampai menjadi tamunya itu gimana? Makanya tadi Pak ya kaitannya dengan hukum bakunya itu sulit. Tapi kalau kaidahnya gambarannya seperti itu ya. Kalau istilahnya sampai ke kategori tasabbuh bil qaum itu hukumnya Tapi kalau kita sebatas menghormati dan saling toleransi itu memang boleh. Itu diperintahkan agama juga. Tetapi kalau sudah masuk ke tasabbuh, ini hukumnya haram. Oke, baik, yang lain. Ya, silakan. Miki.
Kalau dipilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menyangkut dan itu baik, jenazah yang mati bunuh diri itu gimana statusnya? Terima kasih. Jadi orang yang bunuh diri itu mungkin diisyarahkan, tapi bukan secara apa jadinya nas sorehnya bukan, tetapi mungkin persamaan sifat ya. Jadi istilahnya ada suatu ungkapan Allah dalam sebuah ayat adalah wala tayyasu mir rauhillah innahu la yayyasu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Jadi mungkin itulah dasar ulama yang menggambarkan ketika ada orang mati bunuh diri tidak mau mensolati. Tetapi ini diartikan secara letterlek kalimat gitu Pak ya. Tetapi kalau tafsiran-tafsiran bisa jadi persepsinya beda. Jadi karena di ayat Al-Quran itu sendiri kalimat kafir itu mempunyai dua arti gitu ya. Di dalam ayat Al-Quran kalimat kafir itu ada dua arti. Arti kafir secara akidah, ada kafir sebatas mengkufuri nikmat Allah. Orang itu masih Islam tetapi dihukumi mengkufuri nikmat-nikmat Allah ataupun rahmat Allah. Ada kafir itu adalah kafir yang memang orang itu ingkar akan akidah gitu ya. Ya, orang yang mati bunuh diri ini adalah ulama-ulama Nahdiyin kebanyakannya masih berpendapat mengkufuri nikmat karena dia merasa putus asa akan nikmat Allah, orang yang putus asa gitu ya. Berarti kalau kita mengikuti pendapat yang demikian ini ya hukumnya masih Islam, belum sampai kafir, belum sampai murtad. Tetapi ya kembali lagi nanti seandainya ada orang yang tidak mau mensolati orang yang bunuh diri ya jangan disalahkan. Bisa jadi beliau mengikuti pendapat ulama orang itu kafir secara akidah kan. Jadi sama dengan tadi adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat karena masuk dalam wilayah khilafiyah ya kita ya hanya mengikuti apa yang kita yakini. Tetapi seandainya ada orang yang beda kita harus menghormati. Ini mengenai pernikahan baik. Kalau seorang istri yang baru nikah kemudian langsung ditolak sama suaminya, itu iddahnya berapa? Masa iddahnya berapa bulan atau berapa? Tidak dikumpul kan? Tadi apa? Salah satakuru dah ya. Tadi. Wa in talaqtumun nisa apa? Jadi apa? Salah satakuru ataupun salah satu asyur gitu ya. Jadi Allah nanti kita buka dulu nanti ya. Jadi istilahnya adalah tadi. Cuma istilahnya gini, ketika orang itu tertolak nanti masuk dalam masalah tolak iddah ataupun tolak roj'i. Tolak roj'i atau tolak bain. Ketika nanti sudah masuk ke tolak bain, ya meskipun dalam iddah ya tetap saja dia tidak bisa kembali lagi gitu ya. Hanya bayan. Ketika masih roj'i, waktu iddah laki-laki itu masih bisa kembali, masih bisa rujuk. Tetapi ketika sudah tolak bain, meskipun dalam masa penantian tetap tidak bisa rujuk. Tapi salah satakuru di dalam ayat Al-Quran itu ada kalimat salah satakuru atau arba'ata asyuri wa asyra. Jadi salah satakuru. Jadi ketika orang itu ada salah satakuru. Jadi sama seperti yang sudah dikumpul Pak ya? Iya sama saja. Ini ada kasus lain. Mungkin di Jambi tidak ada, tapi kalau di Jawa banyak. Misal ada seorang suami yang jadi TKI di negara lain dan tidak pulang selama bertahun-tahun. Ya dengan kata lain si istri tinggal di kampung. Selama di kampung si istri ini dekatlah dengan beberapa laki dan ini sudah menjadi rahasia umum oleh tetangga bahwa
ya si istri ini selingkuh lah istilahnya. Kemudian tiba-tiba si istri hamil dan melahirkan. Nah, jadi status si anak ini nanti ke siapa Pak ya nasabnya? Apakah ke suami? Ya sama-sama tahu bahwa suami itu tidak pernah pulang. Kok tiba-tiba hamil? Kalau mau dinasabkan ke suami, ya itu bukan anaknya. Kalau mau dinasabkan ke lelaki, itu bukan suami si perempuan itu bukan anaknya. Sulit untuk menjawab secara baku ya. Untuk menjawab secara baku demikian kami tidak bisa, tidak tahu. Cuma istilahnya mungkin ada gambaran gini. Orang itu bisa dinisbatkan menjadi menjadi nasab itu ketika dengan ketika dengan akad nikah ataupun adalah dengan nikah sah ataupun berhubungan sah. Ketika hubungannya tidak sah maka tidak bisa menjadi nasab. Ini baku ini yang istilah hukum baku. Ketika orang itu hubungannya bukan hubungan sah maka janin itu tidak bisa dinasabkan kepada orang yang mempunyai sperma itu sendiri gitu. Kemudian kaitannya tadi contoh itu sulitnya gini, karena secara jelas lahiriah anak itu bukan anaknya suami. Jadi untuk menisbatkan kepada suami itu juga sulit. Lain dengan proses yang sering kami contohkan itu. Yang sering kami contohkan kan istilahnya gini. Ada orang melakukan hubungan suami istri sebelum nikah. Kemudian setelah nikah baru sekian bulan kemudian melahir. Nah, itu contohnya ketika lahirnya setelah 6 bulan masih dinisbatkan kepada suami. Tetapi kalau kurang dari 6 bulan maka tidak bisa dinisbatkan kepada suami. Itu secara lahiriah atau secara agama bisa diihtimalkan. Bisa diihtimalkan maksudnya. Kalau masih bisa diihtimalkan masih dinasabkan kepada suami. Tetapi kalau tidak bisa diihtimalkan kepada suami, maka itu yang sulit tadi kami tidak bisa menjawab karena statusnya suami istri gitu loh. Oke, yang lain? Baik, dari pertanyaan yang kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, apa hukumnya orang yang rajin sholat tapi melakukan dosa besar, terus tobat tapi melakukan lagi? Apakah dia bisa mendapatkan tobatnya lagi atau tidak, Pak Yai? Dan bagaimana tobat yang sebenarnya, Pak Yai, biar terhindar dari perbuatan seperti itu? Terima kasih. Jadi kita mengkaji kaidah ya, bukan mengkaji fenomena ya. Jadi kita mengkaji kaidah saja aturan agama, tapi tidak mengkaji fenomena yang terjadi, sulit menghukuminya. Jadi kalau kaidah secara agama itu ya sebenarnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi, ketika orang itu sholatnya benar, ya semestinya akan bisa membentuk kepribadian orang itu menjadi orang yang baik. Ketika orang itu sholatnya sudah rajin sholat, tetapi kok masih sering melakukan dosa-dosa besar, ya berarti harus diperbaiki sholatnya, harus dikaji sholatnya supaya sholat itu benar, supaya sholat itu diterima oleh Allah. Ketika sholat itu benar dan diterima oleh Allah, ya pasti, karena ini yang berfirman Allah, tanha anil fahsya wal munkar, ini adalah janji Allah, ini adalah firman Allah. Berarti hukum itu pasti. Ketika ada orang yang rajin sholat kok tidak seperti itu, ya berarti yang salah bukan firman Allah, bukan Qur'annya, tetapi yang melakukan sholat yang salah kan. Jadi mungkin itu kaidah gitu. Kemudian kaitannya dengan masalah tobatnya. Tobat, ketika tobat itu taubat nasuha, tobat yang sudah diterima oleh Allah, ya semestinya dia begitu sangat takut untuk kembali lagi terjadi suatu kemaksiatan yang terlebih-lebih kalau kemaksiatan itu kemaksiatan yang sama. Ya. Jadi ketika orang itu tobat dan benar-benar tobat,
dan benar-benar tobat, biasanya ya ada tanda-tanda ataupun ada efek terhadap ketobatannya itu sendiri. Ya. Kalau orang itu sudah tobat, ya, kemudian kalau tidak ada efek setelahnya, nah itu ya gambarnya tobatnya belum benar-benar tobat. Ya. Jadi syarat tobat secara baku ya tadi harus ada suatu penyesalan, ada penyesalan yang kuat terjadinya dosa. Kemudian mempunyai cita-cita yang begitu sangat kuat, keinginan yang sangat kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ini syarat sahnya tobat. Kalau belum ada perasaan seperti itu di dalam hati, maka belum sah tobatnya. Meskipun sudah mengucapkan astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi tobat itu syaratnya bukan astagfirullahaladzim. Meskipun itu adalah etika bagi orang yang tobat adalah minta ampun, tetapi syarat tobat adalah harus an-nadam, penyesalan di dalam hati akan terjadi kesalahan atau dosa tersebut. Kemudian mempunyai tekad yang begitu sangat kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ini syarat baku tobat. Makanya tadi kalau digambarkan fenomena sholatnya kenceng, tetapi kok masih kenceng juga, itu tobat. Kemudian tobat, itu bagaimana tobatnya ya tadi, berarti belum bisa jadi belum sesuai dengan kaidah tobatnya itu sendiri. Ya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi mohon penjelasannya, saya yang awam ini selama ini kan merasa sebuah masalah itu harus kita lakukan sepanjang usia. Saya kira begitu ternyata penjelasan dari beberapa waktu yang lalu pemirsa dengan bilang di majelis ini masalah itu apakah benar sepanjang umur kita atau mungkin misalnya kalau kita lagi ada melakukan perbuatan itu tidak masa tertentu atau dalam sehari dia mungkin tidak lagi perbuatan yang lain kita tidak masa yang lain memboleh. Terima kasih. Sebenarnya kita tidak ada kewajiban untuk mempertahankan satu madhab selama hidup, tidak ada kewajiban demikian Pak ya. Jadi suatu contoh kita umumnya sudah mengikuti madhab Syafi'i, apakah ada kewajiban kita untuk bertahan bermadhab Syafi'i sampai mati? Itu tidak ada. Makanya tadi kami kabarkan adalah orang itu boleh berpindah-pindah madhab, asalkan aturannya adalah ketika dia berpindah madhab tidak boleh mencampur adukkan madhab dalam satu permasalahan. Tidak boleh mencampur adukkan madhab dalam satu masalah. Satu masalah, suatu contoh misalkan wudhu. Ketika masalah wudhu kita mengikuti madhab Syafi'i, maka semua masalah wudhu harus ikut madhab Syafi'i. Satu contoh misalkan tata cara sah dan rukunnya sholat atau rukunnya wudhu mengikuti madhab Syafi'i. Nanti batalnya wudhu mengikuti Imam Syafi'i. Nah, mungkin praktek yang kadang-kadang belum belum tersampaikan adalah tadi ketika kita pergi ibadah haji, wudunya mengikuti madhab Syafi'i caranya, tetapi ketika waktu batalnya mengikuti madhab Imam ini sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Jadi ketika masalah wudhu itu ketika batalnya wudhu itu mengikuti madhab Malik, ya semestinya ketika waktu melakukan wudhu harus mengikuti cara-cara madhab Imam Malik gitu ya. Jadi setiap permasalahan harus satu madhab, setiap satu masalah harus satu madhab ya. Ketika sholat misalkan, nanti ya syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, kemudian lain kaitan dengan masalah sholat, ya harus mengikuti madhab Imam Syafi'i. Tidak boleh caranya sholat mengikuti madhab Imam Syafi'i, tetapi batalnya sholat mengikuti madhab yang lain. Jadi harus satu qadhiyah, satu madhab. Tetapi ketika sudah berpindah qadhiyah, kemudian pindah madhab, itu boleh. Bahkan berpindah-pindah terus pun boleh, asalkan tahu ilmunya. Tahu ilmu maksudnya gini Bu ya. Misalkan kita ingin mengikuti madhab Syafi'i, kaitannya dengan masalah wudhu, ya kita harus benar-benar paham wudhu secara madhab Syafi'i itu bagaimana.
Ketika kita ingin sholat mengikuti madhab Maliki, ya harus benar-benar paham syarat-syarat ataupun rukun-rukun, ketentuan-ketentuan yang ditentukan madhab Malik dalam sholat itu bagaimana. Itu harus benar-benar menguasai. Kalau tidak menguasai ya tidak boleh. Jadi tidak boleh istilahnya pelajaran pengertian yang kita dapatkan dari Imam Malik kemudian mengikuti madhab imam yang lain, ya tidak bisa. Jadi ketika kita mengikuti madhab tersebut ya harus kita kaji dulu cara-caranya, semuanya harus dikaji terlebih dahulu, baru kita bisa pindah ke madhab. Kemudian kita tidak ada kewajiban untuk bertahan satu madhab selama hidup, itu tidak ada kewajiban. Pada sholat Jumat tiba-tiba wudhu kita batal. Jadi setelah itu sholat yang kita lakukan sholat Jumat atau sholat zuhur? Ketika kita batal langsung kita keluar ambil air wudhu, kemudian kembali lagi ke posisi sholat Jumat tadi. Niatnya tetap niat sholat. Cuma yang perlu diperhatikan adalah kalau nanti kita mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka sholat kita sholat Jumat, berarti tinggal nambah 1 rakaat. Tetapi kalau ketika waktu kita kembali tadi tidak mendapatkan 1 rakaat, niatnya tetap sholat Jumat, tetapi nanti yang dilakukan sholat duhur, berarti harus 4 rakaat ya. Jadi Terus kalau yang ketiduran sholat Jumat jadi pemohon gitu. ya tadi berarti hanya kita perlu memperhatikan ketika kita waktu tidur itu adalah diperkirakan batal atau tidak. Kalau sekiranya batal ya wajib harus ambil air wudhu dulu gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya baik. Orang itu sholatnya rajin tapi selalu menceritakan aib orang lain. Apakah itu termasuk orang munafik dan bagaimana cara menasihatinya? Terima kasih. Jadi kemunafikan itu secara umum Bu ya, tidak bisa dikaitkan dengan ibadah kemudian perbuatan itu saja. Tetapi adalah kaidah munafik itu adalah ketika dia berbicara bohong, ketika dia diamanati dia berkhianat, ketika dia berjanji tidak menepati, itu kaidah secara umum yang dikatakan munafik. Jadi bukan lari ketika orang itu sholat kemudian kok masih melakukan maksiat, apakah itu munafik? Itu bagiannya kefasikan, bukan suatu kemunafikan. Jadi ya sama-sama buruk, sama-sama dosa, cuma istilahnya beda pengertiannya. Setiap orang itu melakukan dosa-dosa besar itu secara fikih dianggap orang itu fasik. Tetapi kemunafikan lain. Nah, kemunafikan ya tadi diantaranya ketika orang itu berkata kok dusta, ketika janji tidak ditepati, ketika diamanati dia mengingkari amanat, dan itu bagian dari kemunafikan. Apa hukumnya kawin kontrak? Jadi dalam buku yang pernah kami baca, kitab ringkasan dari Pondok Lirboyo, hukumnya sah tetapi hukumnya haram. Ya. Jadi nikah mut'ah atau nikah kontra itu adalah pernikahannya sah asalkan masih tetap menetapi tadi adalah sah dan sebagainya, itu hukumnya sah. Tetapi melakukan dengan tujuan mut'ah hukumnya haram. Kalau syarat dan ketentuannya diikuti sah ya, tapi kalau dengan meniatkan mut'ah haram. Yang lain? Silakan. Baik. Ketika kita bersama itu kan ada rentetannya kewajiban yang dilakukan, yaitu taubat. Nah, sedangkan dosa-dosa kecil itu bisa hilang dengan berbagai cara, secara otomatis tanpa istighfar. Kan banyak teks, apakah dari sholat ke sholat, kemudian wudhu dan sebagainya. Kemudian yang masih mengganjal di pikiran saya atau di hati ini, apakah kita
masih takut dengan melakukan dosa kecil, ya? Apakah dosa itu masih menjadi beban pikiran? Sedangkan ya itu bisa hilang dengan sendiri yang melakukan amal-amal baik. Itu gimana? Terima kasih. Jadi perasaan beban kita mempunyai dosa itu malah suatu kewajiban ya. Jadi kita merasa kita merasa terbebani dengan dosa itu malah harus selalu ditanamkan di dalam hati. Tidak boleh ketika orang itu melakukan dosa kemudian perasaan sudah tobat, wah sudah bebas, tidak boleh. Itu yang dikatakan al-amnu min makrillah, itu malah dosa. Jadi merasa bahwa dirinya aman dari siksaan Allah itu malah dosa, al-amnu min makrillah. Tetapi juga ini nanti diimbangkan. Jadi merasa aman dari siksaan Allah itu dosa, kemudian putus asa dari rahmat Allah juga dosa. Makanya harus diseimbangkan kaitannya dengan sifat roja dengan khauf ya. Roja itu kita tetap selalu berharap mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, tetapi sebatas harapan. Tidak boleh sampai kita merasa aman. Wah, aku sudah tobat, aku sudah diampuni, saya aman, tidak boleh. Ya, tetap harus ada rasa takut. Bagaimana kalau tidak diampuni? Jadi harus ada perasaan terbebani dengan dosa, itu harus ada. Kalau tidak ada bahaya. Malah dosa. Oke, selanjutnya satu pertanyaan terakhir ya. Oke. Masih Pak? Ada yang mau tanya? Oke, masih ada? Oke, baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah malam hari ini kita selesai dengan kajian kita. Untuk memperoleh kajian kita malam ini, kita minta pada pemimpin untuk menontonnya dengan bacaan doa. لرضا الله وشرف الله نيات صالحة وجه كل خير ولتفي كل شر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم يا الله يا فتاح يا عليم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وعلمنا في التأويل وفقهنا في الدين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل تلامذنا واجعل ذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان. اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط الاستقامة والتوفيق صراط الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.